Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita sampai detik ini kita berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saya mengajak kita semua mengucap syukur atas kebesaran dan keajaiban Tuhan di dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti mengalir. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Sang Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Sungguh Tuhan, sebuah kehormatan bagi kami untuk berada di tempat ini. Kami memuji menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih atas kehadiran. Nah hari ini, biarlah kami tenggelam dalam hadir-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dalam kasih-Mu. Kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu sungguh tidak terukur, dan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamaah-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu penuhiku, barui hatiku. Ku rindu mengenal-Mu, hidup dalam serta-Mu. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku, bagi-Mu sampai selamanya. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamaah-Mu, kasih setiamu membaharui hati setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Ku rindu mengenal-Mu, hidup dalam serta-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku, bagi-Mu sampai selamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, perbuatan
kasih setiamu agung dan mulia, pengorbananmu oh Yesus. Karyaku, kami ingin mengerti hatimu Tuhan, mengerti hatimu, haleluya, dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Mari umat Tuhan nyatakan besar dan ajaib karyanya, besar dan perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia ya Tuhan. Luhur dan indah karya kudus-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mengerti hati-Mu Tuhan. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam karyaku, haleluya. Luhur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sampai selama-lamanya kita mau terus di bawah naungan Tuhan kita. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya, sama-sama boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu dalam hadir-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Yes, amin, haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya.
Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu, ku ingin selalu dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepala sayap-Mu. Siapa mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan? Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi bagai Raja. Badai hidup seperti apapun kita akan melintasi, terbang bagai Raja Wali. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Firman Tuhan mengatakan orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Ia akan terbang seperti Raja Wali, mengatasi badai. Dia akan berlari tidak menjadi lelah dan berjalan tidak menjadi lesu, oleh karena Tuhan yang menjadi kekuatannya. Melintasi badai hidup, melintasi langit biru, terbang bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita semua kuat karena Dia bersama dengan kita semua. Haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali terbang bersama Tuhan, bagai melintasi. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari melintasi langit biru bersama Tuhan. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan, Dialah yang teguh menopang kita semua. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Oh, oh Yesusku, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Terbang bersama Tuhan, rentangkan tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang kami, kan aman bersama-Mu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari umat Yes nyatakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu
Kami menantikan-Mu Tuhan, memberi kekuatan yang baru. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Kami akan aman bersama-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu bukan jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan Tuhan melebihi rancangan setiap kita. Oh Tuhan, firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala kita. Ikuti musik memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang menopang dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, 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 haleluya. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siapa yang aman dalam Tuhan angkat tangannya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Firman-Mu menopang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Thank you Jesus. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini Tuhan kerinduan kami Tuhan di hadapan. Kami naikkan Tuhan bagi-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta ya Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai-Mu suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
Ya Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Bapakku rindu. Mari umat Tuhan nyatakan sama-sama padanya. Ajar kami lebih dalam untuk mengenal-Mu saja Tuhan. Bapakku pinta, Bapakku pinta, oh Yesusku, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan-Mu Tuhan, tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, diam dalam bait-Mu. Mari umat Tuhan nyatakan bertemu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan. Ini kerinduan kami Tuhan, tenggelam dalam kasih-Mu Bapa, tenggelam dalam pengenalan akan Engkau. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa, tenggelam dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam pengenalan akan Engkau, menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami adalah nyata-nyata sebagai penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ini segenap hidup kami bagi-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami rindu dalam hidup kami berjumpa senantiasa dengan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menopang kami kuat, karena Kaulah jangkar hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita, bermazmur bagi Dia. Ini komitmen kami padamu Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Bapa, seturut pimpinan-Mu Roh. Haleluya.
firman-Mu. Kami butuh melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita sembah dalam roh dan kebenaran. Teguhkan iman kita kepadanya. Oh Rabaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka hati kita. Tuhan, kuasai hati kami. Kami butuhkan Engkau. Biarlah kehendak kami dikuasai oleh kehendak-Mu ya Bapa. Sini nada baba baba baba. Kiara matakara mana 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 mana. Sini nada matakara mana 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 mana. Sini nada mana 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 mana. Kiara mana 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 mana. Yesus, Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, membawa kami dalam kebenaran-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan, Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami butuh Roh-Mu untuk lakukan firman-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu bagi kami semua. Biar lawatan-Mu mengalir saat ini Tuhan. Roh-Mu menguatkan setiap kami melangkah dalam rancangan-Mu, melangkah dalam kehendak-Mu ya Bapa. Berdaulat atas kami semua Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya Yesus Raja. Oh Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah hadirat-Mu, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. nyatakan Kau ambil alih Tuhan. Kau ambil alih Ambil alih seluruh hidupku
baik lagi buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah Bapa kita, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Dan hari ini kami sungguh bersuka cita, kami merasakan kehadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Kau urapi setiap kami, Kau jamah setiap kami. Biarlah kami mau membuka hati kami membuka pikiran kami untuk menerima firman itu. Kebenaran itu masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang telah melayani kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangannya bersama saya, katakan shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Saya sungguh bersuka cita hari ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh kembali melayani di tempat ini ya. Beberapa hari kemarin saya kondisi nggak fit Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya puji Tuhan ya, tadi pagi masih agak serak-serak ya. Hari ini di ibadah yang kedua ya, Tuhan berikan kekuatan yang baru ya. Sudah nggak terlalu serak Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya hari ini saya mau melayani yang terbaik, memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang mau memberi terbaik buat Tuhan, yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Galatia 5. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya, buka handphonenya, atau bisa langsung lihat layar di depan ya, juga ditampilkan ayatnya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama ya dari satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Bersama saya katakan penguasaan diri. Ya. Apa itu penguasaan diri Bapak Ibu Saudara? Ya di dalam Galatia 5 ayat 22, 23, penguasaan diri itu ya memakai kata enkratia ya, yang artinya apa? Self control, pengendalian diri. The virtue of one who master his desire and passion. Jadi karakter dari seorang yang dapat menguasai dirinya. Dalam hal ini konteksnya menguasai keinginannya, menguasai kehendaknya. Ya, jadi orang yang menguasai diri, orang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang dapat mengendalikan keinginannya, orang yang dapat mengendalikan tindakannya, orang yang dapat menahan dirinya dalam segala hal. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua bersama-sama yuk kita bertumbuh di dalam penguasaan diri ini. Ya. Kenapa kalau kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri ini? Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara, manusia itu punya banyak keinginan. Betul apa betul? Manusia itu sejatinya tuh serakah Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dapat satu yang diingini, bisa puas? Nggak bisa. Pengen lagi ya. Saya lihat banyak anak muda di sini, saya ingat waktu kecil saya suka lihat Doraemon Bapak Saudara. Ya.
Tahu Doraemon Bapak Saudara? Masih ingat lagunya? Saya lepas masker aja ya Bapak Saudara ya. Lagunya Doraemon gimana? Aku ingin begini. Yang bisa yuk nyanyi. Aku ingin begini. Ingin ini, ingin itu. Wah, bisa semua loh. Wah. Aku ingin ini, ingin itu, ingin semua banyak sekali. Loh, dari kecil itu udah ditontonin kayak begitu Bapak Saudara. Terus lanjut. Semua dapat dikabulkan ya. Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib Bapak Saudara. Kantong ajaib itu yang ada di perutnya Doraemon itu loh. Ya. Saya berpikir, bayangin kita punya keinginan ini itu semua banyak sekali, semuanya bisa dikabulkan dengan kantong ajaib. Ya, kenyataannya kantong ajaib itu ada enggak, Bapak Saudara? Hah? Kantong ajaib ada? Ada yang punya kantong ajaib? Kalau kita, ya, keinginan semua kita dikabulkan, rusak hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kalau ulangan Nobita nilainya selalu berapa? 0, ya. Kenapa? Karena dikit-dikit kantong ajaib, nggak pernah belajar, nggak ada usaha, nggak ada effort, ya. Maka itu perlu penguasaan diri, Bapak Saudara. Kalau setiap keinginan kita dikabulkan sama Tuhan, rusak hidup kita, ya, tidak ada kualitas di dalam hidup kita. Maka itu perlu yang namanya penguasaan diri. Sekali lagi sama-sama katakan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri ini salah satu buah roh yang saya mau ajak kita sama-sama kita bertumbuh di dalam nilai ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kemudian saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau menguasai diri ini di dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Yuk kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apa kita harus menguasai diri? Ya, yang pertama dalam hal keinginan dan tindakan kita. Kita harus bisa menguasai keinginan kita dan kita harus bisa menguasai tindakan kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di situ ada 3 hal, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, semua yang ada di dalam dunia, yang pertama apa? Keinginan daging. Yang kedua keinginan apa? Mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Allah, ya, melainkan dari dunia ini. Nah, kita coba bahas satu persatu ya, keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita mau lihat firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, situ jelas sekali ya, perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, ya Pastor Hendra sudah menjelaskan 7 keinginan yang dibenci Tuhan. Semuanya itu merupakan keinginan daging Bapak Saudara. Keinginan daging itu bicara tentang apa? Keinginan daging itu bicara tentang keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Apa itu? Bisa jadi kebiasaan buruk kita juga bisa. Ya, apa yang jadi kebiasaan buruk kita? Ya, malas mungkin, suka menunda-nunda waktu, boros, ya, emosional, suka marah. Nah, itu semua keinginan daging Bapak Saudara. Ya, kemudian
Lanjut, keinginan mata. Nah, keinginan mata itu apa? Keinginan mata adalah keinginan-keinginan yang timbul karena melihat. Namanya juga mata, fungsinya untuk melihat. Jadi ketika kita melihat sesuatu masuk ke dalam pikiran kita, ya, kemudian dibuahi oleh pikiran kita sehingga diwujudkan dalam tindakan. Nah, itu keinginan mata. Ya, ngelihat sesuatu masuk dalam pikiran dibuahi Bapak Saudara, kemudian diwujudkan dalam tindakan. Itu keinginan mata. Ingat satu cerita ya ketika Raja Daud mengambil Bathsheba Bapak Saudara, ya, awal mula ceritanya gimana sih? Ya, ketika Raja Daud ya nyuruh pasukannya perang, dia nggak perang. Kemudian dia naik ke atas sotoh, ya. Dia lihat apa? Seorang sedang apa? Mandi. Siapa itu? Bathsheba. Kalau cuman lihat Bathsheba mandi terus kemudian balik pergi lagi, ya sudah, selesai. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Lihat, masuk pikiran, dibuahi, jadi apa? Tindakan. Akhirnya suruh orang, itu siapa? Bathsheba, suruh ke istana, menikah dengan Bathsheba. Bahkan suaminya Uria dibunuh Bapak Saudara. Nah, lihat bahwa mata kita ini perlu dijaga. Kita harus menguasai mata kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai mata kita membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai mata kita membawa kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena awal mulanya berasal dari mata. Matius 6. Sorry Bapak Saudara ya. Matius 6 ayat 22, 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dikatakan mata itu adalah pelita tubuh. Kalau hidup kita mau dalam terang, kuasai mata kita. Jaga mata kita. Ya. Laki-laki kelemahannya ada di mana? Di mata. Ya, perempuan juga kelemahannya ada di mana? Ada di mata juga, sama juga. Coba diajak para perempuan, para wanita diajak ke mall, ada tulisannya Sale gitu loh. Ya. Matanya yang tadi ngantuk-ngantuk langsung melek Bapak Saudara ya. Diskon 90% misalkan. Ya. Itu pencobaan Bapak Saudara. Keinginan mata, ya kalau ditanya mau kemana? Ke mall, ngapain? Mau beli sesuatu? Enggak. Jawabnya apa? Mau cuci mata. Loh matanya tuh apa kotor tuh kok mau dicuci Bapak Saudara? Cuci mata tuh maksudnya apa sih? Lihat-lihat. Beli enggak? Enggak. Tapi kenyataannya akhirnya beli enggak? Ya beli. Semua karena keinginan mata Bapak Saudara. Maka itu jangan kita dikuasai ya, tapi kita harus menguasai mata kita. Kemudian keangkuhan hidup. Yang tadi keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Orang yang angkuh, sombong, congkak itu sama Bapak Saudara. Ya. Keangkuhan hidup itu adalah kesombongan. Orang yang angkuh itu orang yang sombong, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang nggak butuh orang lain, suka merendahkan orang lain. Orang sombong ini butuh pengakuan. Wah ini loh aku ini loh. Butuh eksistensi, ya. Dan Tuhan nggak suka orang sombong. Coba lihat Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, keangkuhan hidup bicara tentang tinggi hati, keangkuhan hati. Kita harus bisa menguasai hati kita, ya, supaya hidup kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita alami hari ini, kalau engkau diberkati, kalau engkau sukses, kalau engkau
sedang dalam masa kelimpahan. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Ya memang kita berusaha, betul. Kita berjuang, kita bekerja keras, harus itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang kita lakukan itu bukan untuk kemegahan kita sendiri, tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan temukan kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kita bisa menguasai hati kita, tetap rendah hati. Nah, saya mau ajak Bapak Saudara, ada satu teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua tentang penguasaan diri. Ya, kita mau lihat teladan Tuhan Yesus di dalam Matius 4. Tolong multimedia ini nggak ada di slide ya. Matius 4. Matius 4 ini bicara tentang pencobaan di padang gurun. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, Bapak Saudara. Nah, kita lihat Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua, ayat kedua maksudnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sampai di sini dulu. Nah, kenapa saya katakan Tuhan Yesus memberikan teladan dalam penguasaan diri? Di situ dikatakan Tuhan Yesus berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, puasa ini bicara tentang apa? Penguasaan diri. Puasa itu bicara tentang pengendalian diri. Kita menguasai kedagingan kita, keinginan kita, ego kita. Ya, bulan lalu saudara kita merayakan bulan Ramadan ya. Mereka berpuasa 1 bulan. Kalau saya tanya teman saya, kamu puasa enggak? Puasa. Ngapain sih? Puasa tuh kamu ngapain? Wah, puasa itu ya menahan hawa nafsu. Wah. Puasa itu enggak makan, ya. Enggak merokok, enggak melakukan hal-hal yang buruk. Pokoknya puasa. Untuk apa? Untuk ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Intinya menguasai diri. Nah, Tuhan Yesus di sini katakan berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Kenapa Tuhan Yesus lapar? Karena Tuhan juga manusia, Bapak Ibu Saudara. Kalau puasa 40 hari, 40 malam, lapar habis itu. Kemudian ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan iblis? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, iblis mencobai Tuhan di tengah situasi Tuhan Yesus sedang lapar. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau engkau lapar ya, dikasih capcay di depanmu, kira-kira tergiur enggak? Tergoda enggak? Ya? Nah, ini iblis mencobai. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Saya mau tanya Bapak Saudara, Tuhan Yesus bisa enggak ngerubah batu jadi roti? Bisa enggak? Tapi dilakukan enggak? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menguasai dirinya. Nah, mengubah batu menjadi roti bicara tentang apa? Keinginan daging. Keinginan daging Bapak Saudara. Ya, untuk mengenyangkan, untuk memberi makan daging. Ini bicara tentang keinginan daging. Ya, kemudian selanjutnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup bukan secara jasmani tok, Bapak Saudara. Kita butuh hidup secara rohani juga. Roh kita juga harus hidup. Makanannya rohani kita apa? Firman Tuhan. Mana yang diberi makan itu yang lebih kuat, ya. Kalau jasmaninya yang diberi makan, ya jasmanimu lebih kuat. Dagingmu yang diberi makan, dagingmu lebih kuat. Tapi kalau rohmu diberi makan, daging enggak diberi makan, ya rohnya akan lebih berkuasa. Simple Bapak Saudara. Nah, Tuhan ya menang dalam pencobaan ini. Dia menguasai dirinya. Kemudian selanjutnya, kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada
batu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya lagi. Sebenarnya Tuhan bisa menyuruh malaikatnya datang nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau lakukan apa? Karena Tuhan nggak mau mencobai, ya. Iblis bilang, jikalau engkau anak Allah, ya. Padahal, ya, sebenarnya Tuhan itu dicobai untuk apa? Membuktikan, nek kowe bener anak Allah, jatuh ho, ya. Orang yang sombong Bapak Ibu Saudara itu butuh pengakuan. Nah ini bicara tentang apa? Pencobaan ini bicara tentang keangkuhan hidup. Ya, Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan dirinya anak Allah Bapak Ibu Saudara. Dengan cara dia lompat kemudian ditolong oleh malaikat nggak perlu. Dia nggak mau mencobai Tuhan. Dia nggak mau sombong. Dia bisa menguasai dirinya. Ya, ngapain membuktikan sama iblis? Kalau aku memang anak Allah, ya sudah anak Allah, nggak perlu dibuktikan, gitu loh, nggak perlu disombongkan, gitu loh ya. Ya ini bicara tentang keangkuhan hidup, kesombongan Bapak Saudara. Nah, Tuhan Yesus menang, bisa menguasai diri. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan perhatikan baik-baik, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lihat kata memperlihatkan. Kalau diperlihatkan berarti kita harus lihatnya pakai apa? Mata Bapak Saudara. Iblis menawarkan apa? Keinginan mata. Lihatan itu loh, seluruh kerajaan di dunia beserta kemegahannya. Tak kasih kalau engkau sujud menyembah aku. Yang tadi keinginan daging, keangkuhan hidup, sekarang pencobaan apa? Keinginan mata. Diperlihatkan gemerlapnya dunia, ya. Diperlihatkan ini loh di depanmu. Harta, kekayaan, kerajaan yang megah dan lain sebagainya Bapak Saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian iblis pergi daripadanya. Pencobaan Tuhan Yesus ini mewakili yang ada di dunia semua itu Bapak Saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus menguasai dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin bilang, lawang ya Tuhan, no, ya pasti bisa. No Bapak Ibu Saudara. Tuhan dalam keadaannya di dunia ini, keadaannya sebagai manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dia bisa lapar, ya. Dia bisa takut, ya. Dia bisa sedih, ya. Dia bisa menangis, ya. Sama. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bilang, lawang Tuhan dicobai ya enggak mungkin, kalau Tuhan kalah ya wagu. No. Nah, mungkin Bapak Saudara bilang begitu. Tapi lihatlah kenapa Tuhan Yesus bisa menguasai dirinya. Karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Dan nanti kita akan bahas, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Saudara. Kemudian selanjutnya dalam hal apa saja kita harus bertumbuh dalam menguasai diri. Yang tadi yang pertama dalam keinginan dan tindakan kita. Kita harus menguasai keinginan kita. Kita harus menguasai tindakan kita. Yang kedua, kita harus menguasai perkataan kita. Ya, kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Amsal 21 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi orang yang dapat mengendalikan mulutnya, dapat mengendalikan perkataannya, dia terhindar dari kesulitan. Dia akan terhindar dari banyak masalah. Sebab apa? Sebab dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan gini. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saya ingat berapa bulan yang lalu saya khotbah di tempat ini juga tentang menjaga perkataan Bapak Saudara. Ya, Yakobus bilang lidah kita ini bagaikan api. Ya, dia bisa membakar hutan yang besar. Meskipun kecil,
Ya, dia seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Lidah kita, perkataan kita ini meskipun kecil tapi bisa memicu pertengkaran Bapak Saudara. Saya pernah saksikan juga, saya pernah berantem sama istri saya gara-gara apa? Gara-gara perkataan. Ya, hal sepele. Tetapi lihat, kalau kita tidak bisa menguasai mulut kita, apa yang terjadi? Ya, ada pertengkaran, ada kekacauan, ya, tidak ada damai sejahtera, hilang sukacita. Karena apa? Kita nggak bisa menguasai mulut kita. Selain menguasai mulut sekarang, bukan menguasai mulut, tapi menguasai jempol Bapak Saudara. Ya, nah, semua yang punya media sosial, ya, hati-hati. Perkataan kita ini sekarang bukan perkataan secara verbal, tapi pakai jempol. Ya, kita harus bisa menguasai jempol kita. Jangan sampai kita ngepost sesuatu yang menyakiti orang. Ya, kita mengkomentari orang dengan apa? Caci maki, ya, bully mungkin, ya. Bisa lagi mungkin fitnah, bahkan gosipin orang. Nah, hati-hati dengan jempolmu sekarang, ya. Karena apa? Ya, Pastor Hendra pernah bilang apa? Kita ini bisa membunuh orang loh Bapak Saudara. Kita ini bisa membunuh orang, gak sadar kita bisa membunuh orang lewat perkataan kita. Nah, jadi hati-hati dengan lidah kita. Kita harus menguasai betul-betul lidah kita. Kita harus menguasai betul tentang perkataan kita. Ya, perkataan itu bisa mendatangkan berkat, tetapi di sisi lain perkataan juga bisa mendatangkan kutuk. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Garis bawahi kata menjaga. Menjaga itu artinya menguasai Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menguasai lidah kita terhadap yang jahat. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu jahat, nggak jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan katakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya, lebih dari itu berasal dari si jahat. Berasal dari iblis Bapak Saudara. Ya, kuasai perkataan kita, kuasai mulut kita. Supaya mulut kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai di gereja kita memuji menyembah Tuhan, haleluya puji Tuhan, tapi di rumah yang keluar apa? Omong kotor, kutuk dan lain sebagainya. Ya, itu nggak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang mau, yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, kemudian dalam hal apa kita harus menguasai diri? Yang ketiga dalam hal amarah atau emosi. Ya. Seringkali kita bukan menguasai amarah, tetapi kita dikuasai oleh amarah kita. Kita dikuasai emosi. Sehingga apa? Kita ini marah sejadi-jadinya. Melampiaskan emosi. Marah. Bahkan kalau sudah marah, lupa diri biasanya. Tidak terkontrol. Kita gak bisa kendalikan. Kita gak bisa kuasai. Bisa keluar kata-kata kasar. Bisa melakukan tindakan yang kasar. Bahkan bisa mukul dan lain sebagainya. Nah, penting untuk kita menjaga, ya, mengendalikan emosi kita, menguasai emosi kita, amarah kita. Efesus 4 ayat 26 dan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan perhatikan baik-baik, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah, iblis punya kesempatan untuk masuk Bapak Saudara. Kemudian Yakobus 1 ayat ke-20 dikatakan apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Loh Pak, berarti gak boleh marah Pak. Loh, marah itu boleh Bapak Saudara. Marah itu wajar. Anakmu nakal dimarahin, ya. Anakmu salah dimarahin. Ada yang gak benar marah, boleh marah. Tetapi yang gak boleh apa sih? Kita dikuasai marah. Ya,
Kalau dikuasai amarah berarti kita nggak punya kontrol atas emosi kita, ya. Bisa marah sejadi-jadinya, ya. Bisa sembarangan dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh Bapak Saudara. Kita harus menguasai diri kita. Lihat satu contoh di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 4. Ya, kita mau lihat satu contoh kisah Kain membunuh Habil. Ya, Kejadian 4 kita lihat ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain, apa yang terjadi? Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diindahkannya. Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Lalu apa yang terjadi Bapak Saudara? Dikatakan, lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Ya, kalau di WA ada emoticon itu, ya. Hatinya Kain ini gambarnya api itu loh Bapak Saudara. Ya, mukanya merah, gambarnya api semua. Waktu itu Kain dikuasai oleh amarah. Hatinya menjadi sangat panas, mukanya muram. Ya, kemudian ayat selanjutnya, firman Tuhan datang kepada Kain demikian, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, Tuhan tegur Kain, Tuhan tanya sama Kain, hei Kain, kenapa hatimu panas, kenapa? Mukamu kok muram, kenapa? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan baik-baik Bapak Saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kalau kita punya pintu, ya mau masuk ruangan, buka pintu sedikit, ngintip Bapak Saudara. Ngintip itu kita sudah di dalam apa belum? Sudah masuk belum? Belum. Baru buka sedikit, baru ngintip. Tapi kita bisa lihat apa yang di dalam. Demikian juga kalau kita nggak bisa mengendalikan amarah kita, dosa itu sudah ngintip Bapak Saudara dalam hati kita. Sudah masuk dosa? Belum, baru ngintip. Tapi kalau kita nggak bisa menguasainya, dia masuk sehingga lihat apa yang terjadi. Ketidakmampuan Kain menguasai dirinya membuat dia membunuh adiknya. Siapa? Habil. Adiknya dibunuh karena apa? Hatinya panas. Tidak bisa menguasai emosinya, amarahnya. Sehingga apa yang dilakukan mungkin Kain juga nggak ngerti. Wah, kalau ditanyai kilaf mungkin bilangnya gitu ya. Di luar kontrol, aku nggak tahu. Aku marah waktu itu. Seringkali kan kayak gitu kita. Ya, kalau habis marah nyesel nggak? Nyesel. Kenapa kok aku marah ya? Kenapa kok aku ngomongnya kayak begitu ya? Karena waktu itu kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita dikuasai emosi, dikuasai amarah. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengutuk Kain. Ya, dia diusir, dia menjadi penggembara. Dikatakan dan apapun yang dilakukannya, tanah yang diusahakannya, tidak akan pernah memberikan hasil yang terbaik untuk Kain. Lihat, cuman gara-gara dia tidak bisa menguasai amarahnya, tidak menguasai emosinya, akibatnya fatal Bapak Saudara. Nah, maka dari itu yuk, hari ini poin ketiga, kita harus bisa menguasai emosi kita, amarah kita. Saya ingin bagikan 3 poin ini tadi. Yang pertama, kita harus bisa menguasai keinginan kita, menguasai tindakan kita. Yang kedua, kita menguasai perkataan kita. Dan yang ketiga, kita menguasai amarah kita, emosi kita. Sebenarnya ada banyak Bapak Saudara ya, kita harus menguasai apalagi waktu ya dan lain sebagainya, menguasai pengelolaan keuangan ya. Tetapi saya ingin bagikan 3 hal ini saja ya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri? Yang pertama, kita harus menjaga pikiran kita. Ya. Kita harus menjaga pikiran kita. Roma 12 ayat yang ketiga.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hal pertama, bagaimana kita menguasai diri kita, bagaimana kita memiliki penguasaan diri, kita harus menguasai pikiran kita, Bapak Saudara. Step pertama, pikiran kita harus dikuasai. Karena apa? Karena semua itu berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita nggak dikuasai, ya, kita akan dikuasai pikiran kita malah. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya begini loh. Bapak Saudara, kita itu boleh punya keinginan tuh boleh. Punya angan-angan boleh. Punya cita-cita boleh, tapi juga lihat kemampuan kita. Ya. Jangan cita-cita kita dengan kemampuan kita itu enggak sebanding. Jadi kesannya apa? Memaksakan kehendak. Ya. Kalau kita memaksakan, sebenarnya keinginan itu enggak bisa terwujud, tapi karena dipaksakan terwujud. Tapi dengan hal yang nggak baik. Ya, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi. Boleh punya cita-cita, boleh. Ya. Tetapi dikatakan apa gini? Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya. Cita-citamu tuh pikirkanlah dengan bijaksana gitu loh. Ya. Apa yang kau impikan, kau pengen itu pikirkanlah dengan bijaksana. Sehingga kamu dapat menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman kita ya masing-masing itu berbeda, Bapak Saudara. Saya dengan Bapak Saudara berbeda. Ya, keinginan saya dengan keinginan Bapak Saudara beda. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan, ya, menguasai pikiran kita. Kalau tadi saya contohkan tadi pagi, ya, saya tuh butuh mobil untuk perjalanan rumah ke kantor, ya. Tapi yang saya pikirkan apa? Saya mau beli mobil Ferrari, Bapak Saudara. Ya, boleh nggak? Boleh. Tapi kira-kira saya mampu nggak beli Ferrari? Oh, ternyata saya nggak mampu beli Ferrari, ya. Kalau itu saya pikirkan terus, saya pengen beli Ferrari, ya. Bisa nggak dipaksakan beli? Mungkin bisa, Bapak Saudara. Ya, dengan cara apa? Dengan berbagai cara saya akan usahakan. Tapi mungkin cara-cara yang nggak benar, cara-cara yang jahat mungkin. Karena memang di luar kemampuan saya. Terus Pak Indra tanya, Ton, kamu ngapain beli Ferrari? Oh, buat operasional rumah ke kantorku. Ko Indra cuman mungkin ketawa, ya. Nggak penting, ya. Lebih baik apa? Daripada Ferrari mendingan apa? Mobilmu itu loh ya. Sekarang, ya. Kamu naik Wuling itu jauh lebih baik daripada Ferrari. Jauh bisa damai sejahtera, ya. Lebih fungsional, Bapak Saudara. Kalau naik Ferrari nggak bisa diparkir sembarangan. Lah bukan berarti nggak boleh punya cita-cita, boleh punya cita-cita, punya angan-angan boleh. Tapi sesuaikan dengan ukuran iman kita. Punya cita-cita, berpikirlah secara bijaksana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menguasai diri kita? Yang kedua, kita harus melatih tubuh kita dengan disiplin. Ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Di dalam terjemahan lainnya demikian, Bapak Ibu Saudara. Seperti olahragawan atau seperti seorang atlet, ya aku melatih diri dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiranku, agar jangan sampai aku sendiri gagal setelah mengajak orang-orang lain masuk ke dalam perlombaan rohani ini. Ya, Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan kita ini seperti pertandingan. Ya, semua orang mendapatkan bagiannya masing-masing. Kita harus berlomba-lomba
untuk mencapai garis finish. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mencari garis finish? Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ayat 26 ya, aku bukan sembarang petinju yang memukul. Ya, kalau orang dalam ring tinju, dia pasti belajar, punya teknik-teknik khusus, nggak sembarangan ninju, Bapak Saudara. Kalau sembarangan ninju, apa? Capek. Yang pertama, energinya habis, sia-sia, nggak dapat apa-apa, bisa kalah. Tapi Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Seperti seorang atlet, kalau dia mau ikut lomba, kalau dia mau ikut satu pertandingan, beberapa bulan sebelumnya pasti sudah dipersiapkan, pasti sudah dilatih, Bapak Saudara. Dipersiapkan supaya bisa menguasai. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau menguasai hidup kita, butuh namanya latihan. Kalau kita mau menguasai amarah kita, emosi kita, bisa langsung dalam nama Tuhan Yesus sabar. Amin. Langsung sabar bisa? Nggak bisa, Bapak Saudara. Kalau bisa itu mujizat namanya. Caranya untuk bisa latihan sabar gimana? Ya, dihadapkan pada masalah-masalah. Butuh namanya latihan. Ya. Latihan keras dengan disiplin sehingga kita bisa menguasai diri kita. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, kita mau rubah, bisa langsung berubah? Nggak bisa. Harus latihan. Nah, latihan ini bicara tentang proses, Bapak Saudara. Penguasaan diri juga bicara tentang proses yang harus kita lakukan setiap hari dengan disiplin. Supaya ketika kita berhasil menguasai diri kita, hidup kita ini berubah. Yang dulunya suka marah, sekarang kok berubah ya. Nah, ketika kehidupan kita berubah, kita ini jadi berkat. Ya, kita ajak saudara kita, yuk datang ke gereja, yuk ikut Tuhan, yuk. Oh iya ya, aku dulu lihat kamu nggak kayak gini loh, sekarang kamu berubah. Ayo mau ikut. Tapi coba kalau nggak berubah, lo ngapain ngejak ke gereja? Lo istrinya tiap hari aja dipukulin, aku sekarang suruh ikut Tuhan. Lah nggak cocok. Makanya itu jangan, Rasul Paulus dikatakan apa? Sehingga supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, kita harus menguasai diri kita. Jangan sampai hidup kita ini jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, kita ajakin teman, kita ajakin saudara ikut Tuhan yuk, ke gereja yuk. Ya, malah ditolak. Karena apa? Kita nggak jadi berkat, Bapak Saudara. Kita nggak bisa menguasai diri kita. Maka itu perlu yang namanya latihan, melatih tubuh kita. Ayo, kebiasaan-kebiasaan buruk buang, latih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Memang nggak bisa instan, Bapak Saudara, tapi butuh yang namanya proses disiplin. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana caranya kita menguasai diri? Yang ketiga, kita harus hidup oleh Roh dan hidup dipimpin Roh. Ya, Galatia 5 ayat 16-17. Demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lompat ayat ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saya berdoa kita semua di sini adalah milik Kristus. Amin. Enggak ada amin, Bapak Saudara. Kita semua di sini milik Kristus. Amin. Kalau dikatakan kita menjadi milik Kristus, kita harus menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya kita harus menguasai kedagingan kita, menguasai keinginan kita. Lewat apa? Lewat hidup dipimpin oleh Roh. Ya, jikalau kamu hidup dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maka itu izinkan hari ini hidupmu dipimpin oleh Roh Allah.
Supaya apa? Supaya roh yang dari Tuhan itu, roh Allah itu yang memberi kekuatan kita. Ya, yang memimpin hidup kita. Sehingga bukan lagi keinginan-keinginan kita yang keluar, tetapi kehendak Tuhan ya yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, menjaga pikiran kita. Kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus ya. Karena semua itu berawal dari pikiran. Kemudian kita melatih tubuh kita harus menguasainya dengan disiplin Bapak Ibu Saudara. Dan hidup kita harus dipimpin oleh roh. Nah, saya mau menutup dengan satu video Bapak Ibu Saudara. Ya, saya boleh undang pemain musik Well Singer untuk naik ke depan. Ya, saya mau tutup dengan satu video. Video ini saya ambil kurang lebih 1 tahun yang lalu, bulan Februari 2021. Ya, video ini antara saya dengan anak saya. Ya, anak saya tahun lalu baru berumur 3 tahun Bapak Saudara. Ya, tahun ini berumur 4 tahun. Waktu saya menyiapkan khotbah ini saya teringat, oh ya saya pernah punya satu video. Ya, tentang bagaimana saya mencoba mengajarkan tentang penguasaan diri kepada anak saya. Ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu Saudara lihat, ya semoga bisa jadi berkat. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ini anak saya paling suka sama es krim Bapak Ibu Saudara. Nah, satu ketika saya kasih dia es krim, tapi saya kasih syarat. Ya, kamu boleh makan es krim, tapi syaratnya harus tunggu. Ya, saya mau pergi dulu, ganti baju, dia baru boleh makan es krim ketika saya sudah datang. Dia bilang oke, katanya janji. Nah, kita lihat ekspresinya. Anak kecil itu polos sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, lihat dia tunggu saya. Dia lihat. Nah, dia ingat nggak boleh makan es krim kalau papa belum datang. Ini video sekitar 5 menit, tapi saya cepatkan ya. Nah, lihat. Sangat menggoda es krimnya Bapak Saudara. Mana ya papa kok nggak datang-datang ya? Ya. Nah, lihat lagi. Mulai dicolek 1. Sudah dimakan belum? Cuman dicolek-colek aja Bapak Saudara. Ini video asli tanpa rekayasa ya. Dia nggak tahu kalau saya rekam Bapak Saudara. Nah, mulai dicolek lagi. Ya, nyoba ngicipi lah dikit-dikit. Nah, ini mau dimakan, nggak jadi. Ingat, papa belum datang. Nah, di sini kemudian saya datang nih. Nah, dia baru makan. Nah, dari video ini saya mau membagikan apa Bapak Saudara? Ya. Kita perlu yang namanya melatih penguasaan diri dari kecil Bapak Saudara. Saya baru sadar ternyata saya melatih anak saya dalam penguasaan diri. Dikasih es krim ini keinginannya dia loh. Wah, kesenangannya dia. Dikasih di depan mata. Wah. Tetapi kita melatih Bapak Saudara ya, supaya dia bisa menguasai diri. Nah, saya mau bagikan bahwa slide saya yang terakhir. Kedewasaan ya seseorang bisa dilihat. Ya, salah satu tanda kedewasaan seseorang terlihat dari bagaimana ia dapat menguasai dirinya sendiri. Orang yang dewasa, ia dapat menguasai dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau apa yang dia inginkan enggak dikabulkan, ngambek? Enggak. Tapi coba lihat, kalau orang yang belum dewasa secara rohani, orang yang belum dewasa secara jasmani sekalipun, apa yang jadi keinginannya kalau enggak dikabulkan apa? Ngambek. Lihat anak-anak, kepengen enggak dikasih, rengek-rengek. Nah, hari ini kita belajar satu hal tentang penguasaan diri. Ya.
Tidak semua keinginan kita dikabulkan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak semua apa yang kita inginkan bisa terwujud Bapak Saudara. Dan ketika kita bisa menguasai diri kita, itulah satu tanda bahwa kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin Bapak Saudara. Dan kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Seberapa banyak yang mau bertumbuh dalam penguasaan diri, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau tutup. Saya mau tutup firman hari ini dengan doa. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami memiliki penguasaan diri dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak keinginan, kami punya banyak cita-cita, kami punya banyak kemauan. Tapi kami sadar Tuhan, tidak semua keinginan kami bisa terwujud. Tidak semua cita-cita kami bisa terwujud. Kami tahu Tuhan, kami harus memiliki penguasaan diri. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah roh-Mu Tuhan saat ini yang memimpin kami. Sehingga bukan keinginan-keinginan daging kami yang muncul, tetapi keinginan-keinginan surgawi. Kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa katakan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami minta saat ini roh yang dari surga Tuhan, Roh Kudus turun mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, mari Kau pimpin setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam penguasaan diri. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat. Biarlah roh-Mu Tuhan bertahta dalam kehidupan kami. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu Bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.